separatisme. Khusus separatisme itu khusus Irian, Papua, yang terbagi sekarang atas Papua dan Papua Barat. Yang Papua Barat itu nampaknya memakai jalur politik. Jadi dia mencari kesan bahwa dia memperjuangkan self-determination, penentuan nasib sendiri. Dan dia minta merdeka dengan jalur politik dan berkelana di luar negeri. Kalau tadinya tahun 2018, kalau saya nggak salah, mereka memproklamirkan negara federasi Papua Barat. Itu di Abepura. Sekarang sebagai tahun baru kita dikasih hadiah mereka mendeklarasikan di Inggris dan memakai kekuatan network yang ada di missionaries tertentu, tidak semua ya, oknum-oknum di missionaries, jalur gereja ke Belanda. Terutama yang saya lihat mereka berkampanye di rumah ibadah. Dan yang kedua di forum akademik di kampus, universitas itu di luar negeri, di barat maupun di Australia. Mereka ingin mencari atau menggarang opini bahwa mereka bukan teroris. Mereka ingin lepas dari Republik Indonesia dengan justru memanfaatkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kita, oleh pihak kita. Yang kedua adalah KKB, kelompok kriminal bersenjata yang di Papua. Kalau ini mengambil langkah dengan kekerasan, jadi dia gerilya bersenjata. Ini sudah diketemukan oleh alat-alat negara kita, polisi, tentara, di tengah hutan, di Kuala apa namanya itu, Kuala pelupa saya, Kuala Intan, bukan, Kuala Kencana. Kuala Kencana di situ ditemukan markas mereka. Ini agak susah dicari-cari, sehingga kita sering tumpah pasukan banyak pun menemukannya dan hasilnya tidak maksimal. Karena kalau namanya gerilya itu markasnya tidak di situ. Biasanya kalau masa-masa yang lampau yang saya tahu, kalau gerilya itu markas besarnya justru di dalam kota. Ini di dalam kota yang disebut urban gerilya kota. Dan itu biasanya pos komando, karena dia perlu infrastruktur, dia perlu komunikasi. Itu di tengah-tengah hutan kan komunikasi susah. Jadi dia ada komunikasi di jalan pendekat, ada macam-macam lah syarat-syarat satu posko. Nah, kita ketemukan di sana. Karena kita ketemunya itu juga sepertinya nggak layak gitu, dilihat sebagai posko, kan tidak ada syarat-syaratnya pos komando di situ. Tapi disitulah tempat yang ditunjukkan, ditemukan oleh kita. Nah, mereka ini ingin menarik opini dunia dengan menunjukkan bahwa mereka eksis dan bahwa mereka melawan Republik Indonesia. Ini bentuk satu perlawanan kemerdekaan, jadi pemberontakan untuk merdeka. Mereka nggak cocok sama yang memperjuangkan negara federal Papua Barat. Nah, ini KKB Papua ini nggak cocok, karena dia bilang lah kita pakai kekerasan. Yang sebelah sana bilang enggak, lewat politik aja. Nah, 2021 ini mereka sinergi. Mereka saling terlihat dari bahwa Papua Barat memanfaatkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kita untuk keuntungan di bidang politik. Sedangkan yang di Papua yang main di hutan ini bersenjata, kelompok bersenjata, mendapat perlindungan dari politik luar negeri yang mereka main.